Inilah Perang Qadisiyah antara kaum muslimin dan Persia. Perang besar yang dicatat dalam sejarah Islam sebagai tonggak runtuhnya kekuasaan Persia setelah merajai dunia selama berabad-abad lamanya. Runtuhnya negeri adidaya ini tak lepas dari peran sosok besar. Sosok yang memang tidak populer, namun perannya telah mengukir perjalanan Islam di luar Jazirah Arab. Dia adalah Al-Musanna bin Harithah. Bermula saat Al-Musanna bin Harithah yang tinggal di kekuasaan wilayah Persia menghadap dan meminta Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di Madinah untuk membebaskan wilayah Persia. Ya Khalifat Rasulullah, inni ala ra'si muharibi Syaiban, wa ana muqaddamuhum wa amiruhum, fa in anta wallaitani ala amri al-Arab hunak, kafaituka al-furs. Khalifah Abu Bakar kemudian mengamini niat baik Al-Musanna dan membentuk pasukan untuk dikirimkan ke wilayah Persia di bawah komando Khalid bin Walid. Maka berangkatlah pasukan muslimin untuk membebaskan bangsa Arab dari kekangan Persia di kawasan pinggiran Persia. Sebagai seorang yang memiliki inisiatif pembebasan Persia, Al-Musanna yang juga memahami seluk-beluk wilayah Persia hanya menjadi bawahan Panglima Khalid bin Walid. Meski demikian, semangat jihadnya tak mengendur, bahkan dengan sikap kesatria dan keahliannya di lapangan, Al-Musanna banyak membantu Khalid bin Walid mengatur strategi jitu dalam membebaskan wilayah-wilayah kekuasaan Persia. Perang demi perang di wilayah-wilayah pinggiran Persia berhasil dimenangkan kaum muslimin. Semuanya tak lepas dari peran seorang Al-Musanna bin Harithah. Namun, semangat kaum muslimin yang tengah berkobar menghadapi Persia mesti terganjal. Lantaran Khalid bin Walid, sang panglima, diperintahkan Khalifah menuju ke Syam untuk menghadapi pasukan Romawi. Ya Musanna, yadhabu nasfuhum ma'i ila Syam, wa nasfu al-akharu yabqa ma'aka fil Iraq. Kama turidu ya Khalid. Sehingga posisi kaum muslimin di wilayah Persia tinggal separuh kekuatan pasukan Al-Musanna, karena sebagian pasukan Al-Musanna juga turut bersama Khalid bin Walid. Hal ini membuat pasukan muslimin tak mampu melanjutkan pembebasan wilayah lainnya di Persia. Mereka hanya mempertahankan wilayah yang sudah dibebaskan, sehingga ancaman Persia terus menguntit Al-Musanna. Khawatir dengan kondisi di Persia, Al-Musanna lantas segera bertolak ke Madinah untuk menemui Khalifah Umar bin Khattab beberapa saat setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya Amirul Mu'minin. Pada sang Khalifah, Al-Musanna melaporkan keadaan yang dialaminya. Fandub ma'i min al-muslimin naftahu Faris. Barakallahu bika ayyuhal Musanna. Ayuhan nas. Maka sang Khalifah segera mengumumkan jihad ke negeri Persia. Namun, bayang-bayang pasukan Persia menakutkan dan menggetarkan nyali kaum muslimin. Berkali-kali Khalifah mengumandangkan seruan jihad, namun tak seorang pun dari kaum muslimin yang menyambut seruan itu. Ma lakum ma'syaral muslimin, ataq'uduna an jihadin furida alaikum? Sampai akhirnya Al-Musanna pun turut bersuara di hadapan masyarakat Madinah. Ia menyampaikan pengalamannya bahwa pasukan Persia tidaklah seseram yang dibayangkan. Laqad ghalabnahum ala shaqqai as-sawad, ash-shaqq al-gharbi, alladhi huwa al-Iraq al-Arabi, wa nilna minhum, wa lana insyaallah ma ba'daha. Sehingga tampillah seorang sahabat yang menyambut seruan itu, yaitu Abu Ubaid As-Saqafi, dan disusul oleh sahabat-sahabat yang lain. Ana awwalu man yasiru ila al-Iraq. Ana Abu Ubaid As-Saqafi. Khalifah Umar bin Khattab langsung menunjuk Abu Ubaid menjadi panglima. Idzan
خذ الراية بأمر أمير المؤمنين. Lagi-lagi, Al-Musanna yang telah berhasil memotivasi kaum muslimin untuk berjihad melawan Persia diposisikan sebagai orang yang tidak mendapatkan posisi apa-apa di wilayah. Tidak ditunjuk sebagai pemimpin, sekalipun memiliki keahlian strategi perang dan penguasaan lapangan. Beliau ketika diperintahkan untuk menaklukkan Persia selalu menjadi orang nomor 2. Ketika diutus pertama oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang menjadi panglima justru bukan beliau, tapi Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Ketika Khalid diperintahkan untuk menuju Syam, maka dikirim pemimpin berikutnya juga, Abu Ubaid As-Saqafi, dan beliau pun menjadi orang nomor 2 lagi. Padahal kita tahu ya, yang paling tahu tentang Persia adalah beliau. Khalid radhiyallahu anhu, Abu Ubaid radhiyallahu anhu adalah orang-orang Jazirah Arab yang tidak tahu persis tentang daerah itu, tetapi luar biasa. 2 khalifah ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, selalu menjadikan beliau nomor 2. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab tahu betul bahwa yang mengetahui persis tentang keadaan dan kondisi Persia adalah Al-Musanna bin Harithah. Maka kalau seandainya Al-Musanna bin Harithah dijadikan sebagai pemimpin, bukan tidak mungkin semua orang Persia akan lari menuju Al-Musanna bin Harithah. Semuanya berniat ingin membunuh Al-Musanna bin Harithah. Dan ini terbukti dalam perang Jisr. Bagaimana Abu Ubaid menjadi target pembunuhan, bahkan diikuti dengan 7 komandan berikutnya, semuanya menjadi target pembunuhan. Ini diketahui oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Mereka tidak ingin Musanna gugur dalam peperangan. Karena apa? Kunci peperangan itu ada di Musanna. Maka Musanna dijadikan sebagai penasehat, dijadikan sebagai orang yang kedua. Maka ketika kita lihat Abu Ubaid gugur, Al-Musanna langsung bisa membuat strategi baru, langsung bisa membuat strategi baru. Begitulah kalau kita lihat, ada di antara kita yang menjadi pemimpin harus betul-betul dalam melihat bagaimana menempatkan posisi orang per orang. Bukan hanya karena kekerabatan, bukan hanya karena kualitas, tetapi semua lini betul-betul harus dipahami. Bersama Abu Ubaid, Al-Musanna dan pasukan muslimin perlahan-lahan berhasil memukul mundur pasukan Persia dalam sebuah perang besar yang dicatat sejarah sebagai Perang Al-Jisr pada tahun 13 Hijriah. Keberhasilan kaum muslimin ini semakin mendorong semangat jihad mereka. Bahkan Panglima Ubaid bertekad mengejar ke jantung wilayah Persia. Ya Musanna, لا ننتصر على أعدائنا بكثرة أو عتاد، بل بديننا وعقيدتنا، ولن ننصر بإذن الله. ولكن أمير المؤمنين أمرك وعلى ملأ من المسلمين أن تسمع لمشورة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمشورتي لقدمي في العراق ومعرفتي بفارس، وإني ناصحهم له. Di tengah kondisi demikian, Panglima Perang Abu Ubaid melupakan pesan Khalifah agar kerap bermusyawarah dengan Al-Musanna. Sehingga di tengah puncak kemenangannya, keadaan justru berbalik. Pasukan muslimin dihancurkan Persia. Panglima Abu Ubaid sendiri gugur sebagai syahid. Dalam kondisi demikian, Al-Musanna tampil menyelamatkan pasukan muslimin dari kehancuran. Namun Al-Musanna terluka parah dan kembali ke kaumnya. Sekalipun semangat jihadnya terus membara untuk menuntaskan misi membebaskan Persia, Al-Musanna hanya terbaring di peraduannya. Gambaran-gambaran kekejaman dan kezoliman Persia terus membayangi dirinya. Saat itulah Khalifah Umar bin Khattab mengirimkan pasukan muslimin yang dipimpin oleh sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Seorang kesatria yang dikenal dengan sebutan singa padang pasir yang tak terkalahkan. Al-Musanna bin Harithah adalah seorang tokoh dari suku Bani Syaiban yang tinggal di wilayah pinggiran Persia di Irak. Memeluk Islam pada tahun 9 Hijriah, setahun setelah Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Di tahun ke-10 kenabian itu, Nabi SAW dalam keadaan terpuruk.
ditinggal wafat oleh istri, ditinggal wafat paman, 2 orang yang mendukung beliau wafat sekaligus. Diusir dari Mekah, diusir dari Taif, sangat terpuruk. Tapi dengan keyakinan yang luar biasa mendatangi Al-Musanna bin Harithah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau seandainya Allah berikan kepada Islam ini kemenangan, sehingga Islam bisa menaklukkan seluruh dunia. Subhanallah. Kalimat ini diucapkan di saat Nabi terpuruk. Dan ini yang selalu terngiang dalam benak Al-Musanna bin Harithah. Sampai satu saat beliau mendengar bahwa kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW melakukan penaklukan Mekah, baru di situ tergetar hatinya. Ya Allah, ternyata agama ini benar. Karena apa? Keyakinan nabimu 10 tahun yang lalu terbukti sekarang. Dengan serta-merta Al-Musanna bin Harithah datang menuju Nabi SAW dan menyatakan keislamannya di akhir hayat Rasul SAW. Insyaallah ta'ala. Peran Al-Musanna mulai dicatat dalam sejarah Islam sesaat setelah Abu Bakar As-Siddiq dibaiat kaum muslimin sebagai khalifah. Saat itu gerakan-gerakan murtad terjadi di beberapa wilayah di masa awal kepemimpinannya. Al-Musanna terlibat langsung dalam pasukan kaum muslimin dalam menumpas gerakan murtad di kawasan Bahrain. Al-Musanna bin Harithah Asy-Syaibani tampil sebagai pemimpin. Bahkan beliau ditugaskan untuk memerangi kaum murtadin di daerah Bahrain. Yang kala itu subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq mengirim beberapa pasukan untuk memerangi kaum murtadin. Ada yang di Bahrain, ada yang di seputar Madinah, ada yang di Yaman, ada yang di beberapa tempat. Dan yang luar biasanya, yang menjadi perbincangan di antara sahabat di Madinah kala itu adalah kehebatan Al-Musanna bin Harithah Asy-Syaibani radhiyallahu anhu. Mengapa? Karena beliau mendapatkan kemenangan yang luar biasa di Bahrain. Mulai semua orang meragukan, siapa dia? Dia kan baru saja nampak di awal kekhalifahan. Tetapi kenapa beliau begitu melejit? Barulah setelah itu Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan kepada para sahabat, tenanglah, dia bukan orang yang baru. Aku kenal dia, nasabnya baik, sampai kepada Aden, kerabat Rasul, akhlaknya baik. Dan berbagai macam bentuk kebaikan diceritakan oleh Abu Bakar, yang akhirnya membuat tenang para sahabat kala itu. Al-Musanna bin Harithah di pembaringannya begitu bersemangat mendengar keberangkatan sang singa padang pasir Sa'ad bin Abi Waqqas untuk melanjutkan misi membebaskan Persia. Ia tahu bahwa sahabat Rasulullah SAW ini akan mampu mewujudkan harapannya. Keinginan Al-Musanna untuk turut serta dengan pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas ternyata kandas. Beliau wafat sebelum pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas tiba. Cita-cita Al-Musanna untuk menaklukkan bumi Persia kini berada di pundak Sa'ad bin Abi Waqqas. Sang Panglima begitu memahami keinginan mendalam Al-Musanna. Maka sebagai bentuk penghormatan seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas berusaha memuliakan Al-Musanna dengan cara menikahi istri Al-Musanna. Sebuah bentuk penghormatan yang biasa terjadi di kalangan masyarakat Arab. Kebudayaan Arab kala itu, ketika ada seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya yang berperang, maka mereka menganggap bahwa istri ini istri pembawa sial. Kenapa? Karena suaminya meninggal disebabkan karena dia beristri dengan wanita ini. Maka kalau kita lihat betapa Rasul SAW menikahi sahabat-sahabatnya, ya, yang ditinggal wafat oleh suaminya, tujuannya untuk mengangkat derajatnya. Tujuannya untuk mematahkan mitos ini, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan dia menikahi istri dari sahabat yang sudah syahid ini hanya sekedar orientasinya nafsu, tidak. Tetapi bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ingin menaikkan derajatnya. Di saat beliau memiliki beberapa keturunan, di saat beliau harus menanggung hidupnya, maka Sa'ad bin Abi Waqqas maju terbang sebagai penghargaan untuk sahabatnya yang mulia. Tiba di kawasan Qadisiyah pada tahun 15 Hijriah. 48.000 pasukan muslimin di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas menghadapi 130.000 pasukan Persia. Inilah yang dicatat dalam sejarah Islam sebagai Perang Qadisiyah. Sekalipun dalam jumlah sedikit, pasukan muslimin dengan semangat menyala menggempur kekuatan besar Persia.
Korban berguguran dari pasukan Persia. Dan dengan gemilang, kaum muslimin berhasil menang dalam peperangan ini. Inilah perang yang menjadi kunci kemenangan umat Islam atas Persia. Kekuatan dan mental Persia benar-benar jatuh berhadapan dengan pasukan muslimin. Peristiwa inilah yang mengangkat nama besar Sa'ad bin Abi Waqqas, sang penakluk Persia. Tapi di balik kemenangannya, ada sosok lain yang menentukan runtuhnya kekuatan Persia. Semua itu berkat jasa Al-Musanna yang merintis pembebasan Persia. Takluknya Persia menjadi babak baru bagi perkembangan Islam di luar Jazirah Arab. Bahkan kelak, kawasan ini menjadi pusat peradaban Islam berabad-abad lamanya. Rahimahullah Al-Musanna bin Harithah.